Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk ikut menceritakan masa lalu. Saya 3 bersaudara yang paling kecil, Cak Nun. Nggak tahu kenapa kok aku didapuk nang pondok dewe yo. Saya tuh lulus SD langsung sama ibu diantar ke Pondok Pabelan di daerah Muntilan, jauh sekali, Magelang. Dari sini wis awang-awangan numpak. Biasanya di sini zaman dulu naik mobilnya mesti mabuk. Kok tak nggak tahu lo nggo kursi empuk. Nok mobil lo kok kursi empuk ya langsung muntah-muntah. Saya malah ditaruh di pondok di Pabelan 6 tahun di sana. Maka 6 tahun di sana itu memang banyak sekali hal yang saya dapatkan. Itu pertama, semangatnya ibu. Ibu itu orang yang sangat-sangat percaya. Jadi nggak pernah ngontrol. Sinau tagak, munggah tagak, wis gak ngerti. Nilaimu apik tagak, gak ngerti. Maka kepercayaan itu yang insya Allah dipegang kita semua. Nok ndiae pokoknya jaga nama ayah ibumu. Dimanapun kamu berada, jauh dari orang tuamu, dekat dari orang tuamu, kamu tetap membawa marwah keluargamu. Itu yang menjadi poin. Maka dimanapun kita berada, insya Allah selamat dunia akhirat. Tidak tergoda oleh kiri kanan yang amburadul, insya Allah nggak tergoda. Kalau kita punya jiwa marwah keluarganya kita bawa. Kepingin nggak memalukan keluarga lah. Setelah lulus, otomatis saya pulang ke sini. Ibu itu di sini teman-teman punya mengasuh pengajian banyak sekali dan sampai hari ini insya Allah masih hidup ya Cak Mip ya. Pengajian ibu itu di beberapa desa ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang semuanya namanya istri-istri Nabi, dari Khadijah, Aisyah, Hafsah dan semua banyak. Dan ibu itu pencetus Persatuan Muhammadiyah NU di sini, termasuk pencetus. Kenapa? Karena dulu itu di sini NU sama Muhammadiyah itu kerengan. Jadi nek sing Muhammadiyah iki nggak sekedar sholawatan 7 hari 6 hari gitu ya. Nek umpama sing NU melakukan itu karena anggota ibu itu campur, maka ibu menyatukan itu dengan cara apa? Dengan cara waktu itu kowe nek arep apa jenenge ngekeki tanggamu 3 dina sego diganti wae beras supaya bermanfaat. Itu salah satu cara untuk supaya menyatukan keduanya, tidak menyakiti Muhammadiyah dan juga tidak menyakiti NU. Maka di sini tidak membawa Muhammadiyah dan NU, yang ibu bawa adalah nilai-nilai yang ibu tanamkan di sini. Dan sampai hari ini alhamdulillah pengajian masih berjalan lancar. Karena saya dari pondok, otomatis setiap pulang ke sini didapuk menemani ibu. Ayo Za, kon iku melok pengajian rono. Sampai orang-orang bilang ibu iku nggawa sapa sih arek cilik koyo ngono kok dijak. Karena saya nggak pernah di rumah, nggak pernah sejak lulus SD udah hilang. Kuliah juga di Solo, nggak pernah pulang pokoknya. Sejak hanya sampai SD di sini. Maka banyak yang generasi-generasi belum kenal. Tapi alhamdulillah setelah ikut ibu pengajian di sini, pengajian akhirnya semuanya kenal. Tapi ibu itu di sini membawa persatuan yang erat dan sampai hari ini banyak sekali saksi-saksi di sini bahwa ibulah menjadi orang yang pemersatu dalam satu status dalam tidak Muhammadiyah, tidak NU, tapi menjadikan satu yang menyatu gitu di sini. Alhamdulillah. Saya tidak bisa bicara Bu In karena ini udah menjelang mau ke Jogja. Tambah Didi ya? Iya. Jadi saiki aku lah mbah rek ya. Arek cilik nyeluk aku mbah, arek enom nyeluk aku mbah, wong tuwek saiki nyeluk mbah. Saiki kanca-kancaku dhewe nyeluk aku mbah. Dan itu sebenarnya tidak ada yang mengherankan karena ibu itu bukan ibu kami tok. Ibu itu yang manggil ibu itu semua orang. Masih wong tuwek-tuwek nyeluk ibu ya ibu. Sopo yang di Mentura nyeluk ibu ya ibu, nyeluk ayah ya ayah gitu. Marquesot itu nak nyeluk ayah ya ayah. Dia lebih anaknya ayah daripada kita, Marquesot itu kan. Gitu dan seterusnya. Jadi memang sejak awal kita itu menjadi orang yang dididik untuk meneruskan
Ya insya Allah yang paling mulia dari kemanusiaan dan pemersatuan semua perbedaan yang bermacam-macam itu menurut ya. Oke, ini waktu sudah. Nggih, terima kasih Cak Nun. Satu lagi nggih, yang menjadikan kami di sini bersatu keluarga ya, dari Cak Fuad, Cak Mif sampai ke bawah. Kami ini tidak diwarisi harta oleh ayah ibu kita, tapi diwarisi perjuangan, diwarisi amal jariah, dan itu yang menyatukan kita. Kalau kita diwarisi harta, paling mek tukaran, gak entek-entek. Karena sifat manusia adalah kemaruk. Tapi kami apa? Diwarisi giroh, diwarisi perjuangan, diwarisi untuk selalu bersatu memperjuangkan. Sehingga amal jariah ibu, ayah ibu yang ada di sini, kami bersatu padu untuk melanjutkan. Dan itulah penguat kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nun, mungkin sebelum nanti masih ada Cak Nas. Pirpun? Oh Cak Nas, oke, monggo. Cak Nas, monggo, kawula semangaken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya nambah sedikit-sedikit. Selamat jalan adik-adik. Budal selamat, mulai selamat. Oke. Saya nambahi, tapi kalau meninggalkan tempat juga ya yang lain. Saya ini landesnya Cak Nun. Ono enak, ono gak enak. Satu-satunya adik yang tahu dikaplok ya aku tok. Hanya perkara kecil sebenarnya. Angon wedhus. Nah, saya angon wedhus pas ada dayoh itu dari Sumambita itu paman saya. Namanya Muti. Muti. Sehingga kalau manggil itu bukan paman Muti tapi Ami Muti. Tapi nek kecepetan, Muti. Miuti. Nyeluk kok peluwok kali. Lho, lah aku emang miuti kan. Berarti pindho kon ketak kaplok. Aku duwe wedhus rek. Aku tuku dhewe wedhus ku ndek pasar Peterongan tak seret dhewe rene 3 sampai tak ingu sampai dadi 33. Nah suatu hari aku nek angon wedhus nek gak nang lapangan nang dalan kuburan etan ya. Nah aku sore iku aku standing bal-balan Menturo lawan Mbuh Ndi. Nas tak serai angon. Nah angon wedhus aja sampai mangan kembang turi. Nanti jadi mandul. Jadi aku mari bal-balan terus nang kuburan lah kok wedhusku kok pertel-pertel kembang turi. Nas ya apa niku angon ngawur gak kok jaga wedhus kuaplok pelak ngono. Dan itu saya menyesal sampai hari ini. Saya menyesal sampai hari ini dan saya sangat mencintai dia. Saya menyesal sampai hari ini. Saya gak ono sing tak kaplok iki ora awakmu tonang. Dan aja meneh aku ngaplok sapa-sapa. Aku waktu itu gurung sakti nek saiki kon protol ndasmu. Iya. Gitu. Terima kasih Cak Nun, alhamdulillah. Jadi menyesal itu adalah obat saya kan gitu ya. Ini satu. Kemudian saya dengan Adil adik saya yang ini itu kembar, kayak kembar karena sekolahnya sejak SD sampai SMA itu ya wis bareng ya. Jadi SD sepatune ya podo, anune ya podo dan sebagainya. Sehingga cuma Adil sudah bisa jalan, saya belum bisa. Karena saya dulu kesundulan katanya, ya kesundulan sehingga Adil kalau sudah kesundulan saya nggak boleh mimi ibu sama sekali, jadi nggak pernah mimi ibu sama sekali. Jadi saya ini anaknya sapi ya, nah Adil itu anaknya ibu gitu ya. Nah, makanya saya hitam, Adil agak kuning ya karena gembul sapi kan gitu ya. Ini satu hal. Dan yang ingin saya sampaikan, Cak Anang itu kan katanya mengaku aku ini paling kasar. Gelek tak gudo ambek Adil ambek Ami Koyim. Saya ini 55 ya lahirnya Adil itu 57, Mikoyim itu 59. Ya yang biasa ngaji itu ya. Itu 59 sehingga yes merah Cak. Apalagi saya Adil wis iso numpak sepeda, aku gak iso numpak sepeda. Wis gawe lok-lokan langgar kok. Wah, Adil iki kok bagian blonjo nang Jombang, Nas bagian tuku trasek iki kok paling kok gitu ya. Sehingga tapi itu adalah kami pandang sebagai guyonan ya, sebagai guyonan. Tadi Anang saya katakan Anang itu katanya
digawe kalah-kalahan aku adil miyim. Itu ada sebabnya. Dia itu anak yang kasar katanya. Tapi sebenarnya hatinya sangat halus. Keras tapi gampang nangis karena halusnya hatinya. Ya. Sehingga saya ini yang paling sering menggoda. Ya, paling goda. Nah, kalau sama Adil kadang gak mangkel piye. Goreng tempe wakeh. Aku ambek Adil dikai sairis-iris sampai ibu. Mangan kono mangan kono. Nek anang mangan gembul ayah sikile ngene sisi. Tempene mbah embu. Jadi mau wangkel. Kok nek mijet ya engko kenceng awakmu bentusen nek kenceng aku tak bentus. Tapi itu adalah sesuatu yang sampai besar, sampai di Jogja itu juga gitu. Nek ya di rumah, nek aku ngelampu Adil sing masak, atau ngewangi masak atau umba-umba atau opo ya. Dan gentenan setiap hari begitu. Di Jogja begitu. Yang masak itu saya atau Adil. Cak Mip ini sebagai pekerja keras ya, stensil. Cak Nun ini pekerja keras. Nulis. Zaman itu nek aku Cak Nun ngetik tak kira nggo ngene. Las engko ae nek mari diwaca. Kresi aku ngene iki. Oh iya saja. Sampai akhirnya karena saya sering dimarah itu saya diberi hadiah Cak Nun sebuah puisi di muat Kompas. Lho Cak Nun dhewe sing gawe tapi jenenge Nasrul ngono ya. Akhirnya terus Cak Nun iku ngawur ya duduk aku sing gawe buah mencari ngono ya. Sampai 5 tahun setelah itu, setelah saya pulang ke sini, kembali ke sana ketemu Mas Warno Pragola. Oh Canas, waduh, puisi sampean di Kompas tanggal sekian ini. Hafal dia, puisinya hafal. Lu aku gak eling Mas Warno, hafal. Sak lu niku ora ngajar ya, aku gak melok gawe iki ya. Seperti itu ya. Karena itu ya saking sayangi memberi hadiah kepada saya seperti itu ya dan sebagainya. Kalau tadi dikatakan ahli jilid itu sebenarnya bukan Cak Mip. Cak Mip itu ahli ini. Yang jilid itu saya sama Adil itu, ya, sama Adil. Nah, karena itulah kalau tadi adik-adik itu cerita tentang mak, saya sama Adil itu kompak sebenarnya. Kalau mangan, waduh Cak, Canas iwak juwi mana ya. Adil itu kreatif gaya lagu. Ayo dinyanyikan. Wi jung, cuwi jung, wungku wi jung. Iku bendino. Waduh arek iki mangkel iki mosok iwak juwi terus. Besok diganti. Ganti apa namanya? Lentu gitu. Akhirnya Adil yang ngarang maneh. Dolo lentu, begetel kentang. Itu kenangan masa kecil ya sebenarnya itu. Hal-hal seperti itu. Jadi yang tersisa di hati ini adalah apa? Ya kekompakan. Kita nggak pernah ini. Adik saya itu lebih penting. Saya itu ya banyak nulis itu karena sebenarnya adalah pikiran-pikiran Adil. Cuma Adil gak dipraktekkan nang nulis, aku nulis. Adil itu seorang sufi. Didadekno apa jenenge saking pintere, idene gak karu-karuan. Ide Padang Bulan. Seperti sebenarnya ngomongnya kepada saya waktu ada Padang Bulan pertama itu kan ini yang kedua. Setahun sebelumnya itu Adil membuat diskusi di rumah Mbah Bapak Ayah Mail. Setahun, tapi sing teko ya wis mok titik kedukuran kanggo wong desa nek diskusi akhir sing teko kan wong pinter-pinter tok, wong desa gabung gak wani. Makanya diputuskan wis nek ngono gawe pengajian ae. Alasannya satu, Cak Nun iku wis digawa rono-rono wong menturo dhewe, awak dhewe iki gak ngrasakno dhewe. Ayo kudu jadwal. Kudu dijadwal. Akhirnya disepakati tadi tiap tanggal 14 malam 15 Hijriah itu ada Padang Bulan. Kenapa kok Padang Bulan? Karena kata ibu lahirnya Cak Nun itu pas Padang Bulan. Nah makanya begitu pada Padang Bulan Cak Mif ini yang berjasa. Guru-guru semam SMA Muhammadiyah Gowor ini. Orang itu ditambah beberapa orang sini ada 56 orang.
Tapi bulan berikutnya sudah 180. Bulan berikutnya sudah 900 berapa itu? Sampai kemudian sampai 50 juta. Ya, 40 ribu orang. Ukurannya waktu itu bayar sepeda itu masih 2.000 titip sepeda. Dan pada waktu bulan paling rame, titipan sepeda itu sampai 10 sampai 11 juta. Waktu itu. Ya, waktu itu. Dan itu oleh anak-anak penitipan sepeda itu semua listrik jadi diambil sendiri. Mereka juga niru kita. Listrik masjid dan musola dibayar mereka. Jalan-jalan yang masih ini diuruk oleh mereka. Ya, ini salah satu hal. Jadi tidak, mereka ini teman-teman Menturo sudah meniru lah. Sudah meniru seperti itu. Ini gambarannya bahwasanya. Nah sekarang ya kalau pas ruame banget itu ya, ini juga kisarannya sudah 10 juta. Tapi kan bayarnya luwih larang kan gitu ya. Ya, jumlahnya orang mungkin enggak sebanyak zaman dulu. Nek dulu itu campur rekreasi. Sopo kok sing teko? Wanu, Omah Irama. Wah, ngono. Jadi daya tariknya Omah Irama, tapi yang sekarang daya tariknya adalah sinau bareng. Ini perbedaannya. Jadi perbedaan kualitasnya ada di situ sehingga menjadikan ini menurut saya lebih punya dasar yang baik dan sebagainya. Saya kira itu. Ya kemudian untuk ini Cak Mif ini yang juga belum ngomong mungkin ada sedikit kesempatan. Sik Nas, ojo disingitno. Awakmu tahu mangan asem rek. Mangan asem itu kan kok mood terus kok pisahno antarane sing bungkus klingsine terus klingsine kok buah lah ngono. Lah Cak Nas iku gak mangan asem langsung dilek kabeh. Sehingga suatu hari petenge melembung digonang dokter gak iso loworo, terakhir digonang ada seorang penyembuh di Sidoarjo, ternyata isine kelingsi swidak telu dikongkon nganggo obat urus-urus terus ngising klothok ping swidak telu. Ojo disingitno iku. Itu aib yang luar biasa. Honornya kepada penyembuh itu Pak Gus Toha ya enggak salah. Itu njaluke mobil. Jadi ibu kan panik lho kok iki mek nambani arek ngeleklingsi kok njaluk mobil. Ibuku terus gak iso mengelak, akhirnya dibelikan mobil terus ibuku dijak karo Gus Toha iki nang pasar, ternyata yang dimaksud mobilku mobil-mobilan sing nganggo kayu diseret nganggo plastik lho. Alhamdulillah ya. Upama mobil temen yo ganti duit lah ngono. Oke. Jadi ini adalah pemegang rekor dunia untuk ngelek kelingsi sampai swidak telu. Ya Mas ya. Itu asbabun nuzulnya ada aja. Jadi dulu itu arek cilik-cilik balapan mangan asem ake-akean. Jadi ya wis asemnya besar di sini tuh ada anunya ya. Kalau ada angin cilik, muli ya angin gede, rini ya ombak kali segoro, del muni, kapal teko, krotok, rowoyoan. Oh, biro, ayo, cepat-cepatan. Oh, langsung lebu ya. Itu kelas 6 SD, kate ujian malah suwe loro nggo rumah sakit, gak waras-waras. Akhirnya nang gitu. Ya itu ini 2 kali. Waktu saya kecil itu kesundulan adil sakit mangan mesti muta adil wis gede aku jek pancet cilik gak iso mlaku dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke nang Gus Toha dilabur karo gula dikonang dokter ibu sing dilokno iki makne lemu mangan anake gak dikeki mangan padahal iku ya dikeki mangan tapi muta gitu loh ya. Akhirnya terus oleh Gus Toha saya pulang itu di tengah jalan makan itu langsung enggak keluar, enggak muntah dan sebagainya. Tapi syaratnya yang berat bagi saya adalah engko nek tutuk omah setiap petone kudu ngekei beras 3 kilo ambek duit 13 sen. 13 sen waktu itu ya.
Terus sak sen niku sak sen niku piro? 2,5 sen Pak ya. Ya. 1/100 rupiah. 1/100 rupiah. Nah itu, nah kudu dikekno rondo-rondo tuwek ta rondo-rondo pokoknya. Akhirnya aku sampai umur 30 rabi gak sido rabi. Mosok aku kemen-kemen oleh rondo. Wah, kuat dalam hati ya. Wah, oleh rondo temen rasanya aku pengen cilik mesti ngeterno nang rondo. Rondo nek enom gak oleh tuwek ya apa aku kok. Tapi alhamdulillah enggak ya. Akhirnya saya diganjar Gusti Allah menikah dengan anak teman saya, anak dari teman saya SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mungkin saya yang beda dengan yang lain ya. Sebab ya enggak tahu dulu orang tuanya gimana. Kalau semua kan pernah ke pondok. Jadi Iza lulus SD masuk pondok, Cak Fuad pondok, Ainun pondok, dan kecuali saya sendiri tidak pernah ke pondok. Saya sekolah dalam negeri terus, tidak pernah di luar negeri. Di pondok kan luar negeri. Saya SD negeri di Bakalan, SMP negeri 1 Jombang, SMP negeri 1 Jogja, kemudian di UGM. Tapi tidak selesai. Ini ya yang membedakan antara saya dengan kakak dan adik-adik yang ya semuanya. Sehingga yang paling tidak bisa ngaji hanya saya, karena sekolahnya di dalam negeri terus. Terakhir saya kuliah di UGM tahun 73. Hari Sabtu saya pulang mengantarkan cetakan, bab kita di percetakan di SMA Negeri Rejoso, di guru matematika. Kemudian hari Sabtu setelah pulang pamit pada ayah, ya kalau badhe wangsul dan Jogja. Lho kok cepet balik sih, kita teko mang kok balik lah. Tasik kata pendamelan ya dia nopo. Wis entenono sik. Aku meneh nang Surabaya. Senen nang Surabaya engko nek aku teko gawe tambah balik Sore setelah asar guru-guru di madrasah sini datang. Nanti ayahmu nika ten ngene nirat tadi Bu, napa rada ngelu. Kan ana guru-guru wis teko jare ngajak rapat. Terus saya ke ayah saya ya, ditenggo guru-guru nikane badhe rapat. Wis ngene pimpinan rapat aku ndasku rada ngelu gak enak niki. Lah kula masuk saged ya, kula mboten sekolah napa-napa kok mimpin rapat. Wis masuk mimpin rapat gak iso. Saya kembali ke guru-guru, kemudian saya tanya rapat apa, ya kita bicarakan. Kira-kira setengah jam selesai, saya kembali ke ayah, iso ngono kok aja gak iso. Terus pimpinan. Pagi-pagi ayah ke Surabaya, naik kereta api dari Semembito sampai ke Wonokromo, kemudian naik Bimo ke Sidoarjo. Kemudian ya Allah yang menentukan, Bimonya kecelakaan. Itu hari Senin. Kemudian hari Selasa Pak Lurah datang ke rumah. Nanti ibumu, niko Pak Tan Pawon. Terus ke ibu menyampaikan bahwa ayah kecelakaan di Sidoarjo. Terus wis saiki nang Surabaya ki kondo Pak Lurah. Saya berangkat ke Sidoarjo. Waktu itu belum seperti sekarang, naik bis masih sangat sulit. Saya di dekat rel kereta api itu berhenti nunggu bis di sana dengan 2 orang, dengan 1 orang guru. Kira-kira maghrib baru dapat bis. Sampai di Wonokromo, kemudian naik Bimo ke rumah sakit.
Datanya, Pak, mau menjenguk ada pasien di rumah sakit sini, namanya siapa? Muhammad. Dilihat, oh sudah pulang tadi jam 5 pulang. Bayangan saya pulang itu sudah sembuh, sudah selesai. Terus di sana dengan kawan tadi melihat-lihat yang lain, barangkali ada kenalan, ada tetangga dan sebagainya. Jam 9 baru pulang. Pulang sampai di Peterongan, naik becak tidak ada yang mau, sehingga harus jalan kaki dari Peterongan sampai di Tangkis. Ketemu orang-orang Sarirejo yang dari sini. Ketemu saya. Loh, kok kamu nduk kene? Niki matun ningali ae ten rumah sakit. Loh, gak ero ta awakmu. Terus diantarkan pulang. Diantarkan pulang, ya orang yang di rumah tanpa berita apa-apa, sudah saiki dipegel mangan sik. Selesai makan, diantarkan ke Sumombito di rumah eyang saya, mbah saya. Ternyata ayah sudah dimakamkan di sana. Setelah selesai, kemudian tidak ada yang beritahu. Jam 2 malam ada paman saya, adik ayah saya yang baru pulang dari Jogja ke Sumombito. Itu yang saya dipanggil, baru diberitahu ayah sudah tidak ada. Jadi perpisahan itu di waktu selesai rapat tadi, saya melaporkan hasil rapatnya, terus pamit ke Surabaya. Kemudian ayah dimakamkan di sungai, di sebelah sungai di Masjid ke Timur, itu ada sungai di sana. Baru dipindahkan ke sini setelah tahun berapa itu, setelah beberapa puluh tahun baru dipindah ke sini. Kemudian di sini kembali pada Cak Fuad sudah di rumah, semua sudah di rumah. Kan bicarakan warisan dari ayah tadi, yaitu ada 1 TK di sini dan 1 madrasah, Mansyaul Ulum, madrasah Ibtidaiyah Mansyaul Ulum ada di sini. Akhirnya terus siapa yang akan menggantikan ayah? Cak Fuad baru diangkat jadi dosen IKIP Negeri Malang. Kalau ada ini masih di UGM, baru masuk di Fakultas Ekonomi UGM. Kemudian ini Pak Nas sama Pak Adil masih di SMA, ya. Masih di SMA di Jogja sana. Akhirnya ya terus siapa? Cak Fuad tidak mungkin baru diangkat jadi dosen, masa mau pulang. Akhirnya kan dipikir ya satu-satunya yang mungkin adalah saya. Tapi dengan pertimbangan nanti pulang mungkin selama setengah tahun kan sudah bisa ditinggal. Nanti kembali kuliah. Ya waktu itu saya tidak berpikir panjang. Tapi ingat ini adalah peninggalan ayah dan ibu. Kalau sampai ditinggal, kemungkinan tidak akan bisa jalan. Waktu itu sekolah tidak ada SPP, tidak pembayaran. Semua ditanggung oleh keluarga. Semua guru-guru dari Jogja, dari Jember, dari mana itu kan tinggal di rumah sini. Jadi makan ditanggung oleh keluarga. Akhirnya ya sudah, nanti daripada sekolah ini mati, ini adalah amal jariah dari ayah dan ibu. Nanti kalau sini sudah longgar bisa saya tinggal kembali kuliah. Waktu itu kelas 6 ada 24, ya 24. Dan itu sudah baru saya selesai ujian. Tapi itu kan bulan Agustus. Kemudian setelah siswa kelas 6 itu lulus, tidak ada yang sekolah. Nah, kita tanya yang meneruskan siapa? Tidak ada yang melanjutkan. Akhirnya kita datang orang tuanya, hanya ada 2 yang mau sekolah di Jombang, di SMP Muhammadiyah Jombang. Nah kalau
Di sini ada sekolah, kamu sekolah enggak? Ya sekolah Pak, kalau sini. Kan enggak perlu naik sepeda. Jalan kaki bisa. Akhirnya kita buka SMP. Semuanya sekolah. Ya. Sehingga ya kita pendekatan dengan masyarakat, dengan pamong-pamong desa, sehingga dibantu oleh masyarakat untuk melanjutkan berlangsungnya sekolah. Sehingga waktu itu ada musyawarah wali murid akan menanggung biaya setiap orang setiap panen membayar 15 kg padi. Jadi satu wali murid anaknya berapapun membayar menyetorkan 15 kg padi. Itu yang dipakai awal untuk melanjutkan sekolah tadi, yang sekarang alhamdulillah Allah sudah beri jalan. Tadi ada madrasah, ada SMP, kemudian sekarang sudah ada SMK, ya. Yang awalnya pun juga banyak yang takut, masuk untuk desa kok ngetekono SMK, wong gendeng BE gitu loh. Ya. Tapi kita guru-guru, alhamdulillah kita nekat. Sudah. Perkara ndak ada murid apa tidak itu urusan belakang. Yang penting kita sudah punya niat yang baik. Waktu tahun pertama sudah tutup semua pendaftaran di SMA, SMK negeri. Nah, kita hanya menerima sisa-sisa. Tahun pertama 46 siswa. Ya. Alhamdulillah lulusnya pun 46. Jadi ada yang pindah tapi ada yang masuk. Jadi 46 lulus. Alhamdulillah sekarang sudah punya 18 kelas. Ini sekedar salah satu cerita yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan banyak dibicarakan tentang istiqomah dan sebagainya, Pak Adil juga, kita alhamdulillah masih punya. Ya, jadi sehingga bisa kita melanjutkan peninggalan dari ayah dan ibu, dan tahun ini akan ditambah 1 SMP. Ya, jadi sudah mulai pendaftaran SMP global. Ya. Yang bulan lalu sudah diumumkan siapa kepala sekolah dan sebagainya. Tapi kami mohon doa dari para jamaah semua, niat yang baik ini dan sudah kita lanjutkan ini mudah-mudahan bisa Allah memberi jalan, beri kemudahan sehingga apa yang menjadi cita-cita dari ayah dan ibu bisa tercapai, dan kami semua bisa meneruskan apa yang menjadi peninggalan mereka, sehingga apa yang sudah dicita-citakan ayah, ibu dan semuanya itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أين مني مجلس أنت بي فتنة تمت سنة أو وسنة وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر
بيننا والنديم قدمت الكأس لنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من حيار حولنا ومشينا في طريق مكمر ومشينا في طريق مكمر وعدونا فسمتنا إلنا سكارى 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 مثلنا كم بنينا من حيال حولنا ومشينا في طريق مكمر فسبقنا إلنا وانتبهنا بعدما سال الرهيب وأوفقنا ليت أنا لا نفيد يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صادي أيها الساهر التعفو تذكر العد والتسهو وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار
كيف تمحو صلوا على النبي محمد. Oke, Bul, waktu sudah. Jadi anak-anakku kabeh, suatu hari saya ke Mesir lagi dengan Mbak Novia ya. Dan saya berkesempatan untuk menyaksikan tari sufi dengan nomor-nomor yang seperti ini ya, di belakang Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ketika saya menyaksikan tari sufi itu dengan musik yang dahsyat itu, saya akhirnya menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan dalam kehidupan ini. Jadi aku gak kepingin jadi presiden, gak kepingin jadi sekjen PBB, gak kepingin jadi direktur opo aja, aku gak kepingin jadi opo, aku kepingin menjadi troubadour. Troubadour itu buat nyanyi keliling membawakan cinta ke seluruh umat manusia. Ngene-ngene kita, aku kepingin ngene-ngene kita lah, aku kepingin keliling. Jadi, is kayak ngene iki mang lah. Karo arek telu, arek papat main musik, aku sing lelo-lelo lah gitu, kayak sing gandang nek cara Jawa Timur gitu ya. Kepinginku jan mek ngono iku tok. Cuman ya apa, wis kadung stroke, wis kadung suaraku gak karu-karuan, wis kadung motoku barangnya kata apik jelas. Jadi mudah-mudahan kok muga-muga ndek swarga ya Rek ya. Artinya muga-muga gak mlebu neraka gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena di sana kita kan ndak perlu kerja, ndak perlu apa-apa di surga. Kita tinggal maiyahan tok, tinggal selawatan bareng tok gitu kan. Ndek kono kate lapo kate studi apa-apa seminar ya gak cocok. Sing cocoke ya mek maiyahan di swarga insyaallah ngono ya. Dadi muga-muga ndek kono kok aku iso tercapai. Aku kepingin jane latihan karo lemut jane ya kepingin, cuman gak ono waktune yo. Gitu ya. Kapan-kapan lah ya. Aku kepingin aku jane. Tapi yo apa wis kadung koyo ngene iki wis tuwek, elek, kempong, perot, nyabrut, ngileran pisan. Oke teman sekalian, tadi Anda sudah mendengar Cak Mib dan adik-adiknya semua mengungkapkan banyak hal itu seperti hujan saja. Jadi kita berpikirnya random. Ketika hujan turun itu Anda tidak tahu tetes yang mana yang menjadi berkah untuk Anda, betul enggak? Jadi yang bekal kita untuk dihujani oleh langit itu bukan kemampuan akalmu untuk menerjemahkan dan merumuskan atau mendeteksi mana yang berguna untuk Anda. Pokoknya Anda bekalnya ikhlas, legowo, lilo gitu aja. Pokoknya Anda dengarkan itu dengan legowo, lilo. Insya Allah, Allah yang memperjalankan ilmunya. Tetesan yang mana yang mengenai kepala Anda yang nanti akan masuk ke dalam ruangan-ruangan intelektual dan spiritual Anda. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua tadi sebagian kecil dari yang sudah dialami oleh Cak Mib dan adik-adiknya. Dan nanti Anda akan berproses sendiri yang mana yang kira-kira akan bermanfaat untuk Anda, nanti Allah yang menentukan, karena kita sudah menetapkan hidup kita subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kita itu diperjalankan Allah malam hari menembus kegelapan hidup. Nah, kita tidak punya kemungkinan lain kecuali mohon cahaya kepada Allah supaya di dalam kegelapan itu kita selamat sampai kepadanya kembali gitu ya. Benar ya? Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita akhiri bersama dengan satu nomor apa Rek? Wakafa apa hasbunallah terserah. Ya, hasbunallah. Oke. Tak dongakno kabeh rek mulai engko uripmu berubah. Ya. Aku ya dongakno rek ya.
kita semua masing-masing menyangga masalah-masalah dan menyangga tantangan-tantangan yang asalkan Allah mengatakan jangan engkau merasa akan masuk surga sebelum engkau diuji oleh Allah dengan cobaan-cobaan yang berat. Dulu umatnya nabi-nabi dikasih guncangan-guncangan oleh Allah, fisarra'i wad-dharra'i wa zulzilah, dan mereka dikasih guncangan-guncangan persoalan yang luar biasa sampai-sampai mereka mengeluh kepada nabinya, kapan pertolongan Allah akan datang. Kemudian Allah langsung menjawab, Inna nasrallahi qarib. Jadi insya Allah pertolongan Allah kepada hidup Anda juga sangat dekat ya. Meskipun dekat itu gak bisa dirumuskan sak piro idee gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan mergawamu ikhlas rene, ikhlas kudanan, ikhlas disapu oleh ilmu dan keikhlasan, maka Anda akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amin ya rabbal alamin. Monggo bareng-bareng rek ya. Semua konsentrasi khusyuk kepada Allah. Maula
semua selamat kembali ke rumah masing-masing. Sing nek iso kok mulai wis ba'da nisful lail ya. Nek iso wudu, niat sembahyang malam 2 rakaat, syukur lebih. Kemudian Anda membaca istighfar, terus membaca innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sak karepmu, sak ikhlasmu, sing penting kedalaman kehusukanmu. Ping 7 oleh, ping 9 oleh, ping 11 oleh, ping 17 oleh, ping 21 oleh, dan seterusnya. Ping 40, ping 100 syukur. Nah, begitu Anda ngeledak itu nek iso tahlil. Jadi saya membiasakan diri pokoknya anggar aku gegerku ndek kasur nggih. Kalau saya aku langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya bismillah, ya muga-muga engko awakmu dikei ngipi sing bahagia. Dan besoknya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keperluan masing-masing Anda. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menurut ya, mudah-mudahan hidupmu dirubah oleh Allah karena engkau sendiri sudah merubahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku njaluk pamit meneh bengi kepethuk ndek engko bengi kepethuk ndek Bang Wetan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.